Di video sebelumnya, kita bicara tentang satu pola, manusia cenderung membela cerita tentang sebuah ajaran, bukan ajarannya itu sendiri. Sekarang kita lihat dampaknya secara nyata, bukan di ruang teori, tapi di sejarah. Banyak kesalahpahaman besar tidak lahir karena teksnya tidak jelas, tapi karena yang dibaca bukan sumber awalnya, melainkan versi yang sudah berpindah bahasa, berpindah wilayah, dan berpindah kepentingan. Mari kita lihat dua contoh, satu dipotong, satu dibuat. Kasus Gandhi. Contoh pertama, Mahatma Gandhi. Ada satu kalimat yang sangat terkenal. Kalau mata dibalas mata, akan membuat dunia buta. Kalimat ini hampir selalu dipakai untuk satu arah tertentu. Seolah-olah Mahatma Gandhi sedang mengkritik hukum kitab suci. Seolah-olah Gandhi berkata, ajaran itu kejam, tidak manusiawi, dan harus ditinggalkan. Sekarang kita berhenti sebentar. Pertanyaannya sederhana. Mahatma Gandhi mengucapkan ini di mana dan sedang membahas apa? Gandhi hidup di India yang saat itu dipenuhi konflik komunal, bukan debat hukum, bukan diskusi filsafat, tapi kekerasan nyata antar kelompok. Serangan dibalas serangan, pembunuhan dibalas pembunuhan. Tanpa pengadilan, tanpa negara yang netral, tanpa penengah. Yang terjadi adalah balas dendam liar. Apa yang sebenarnya dikritik oleh Gandhi? Dalam tulisan dan artikel Gandhi yang berbahasa India, pembahasannya tidak berhenti di satu kalimat itu. Yang ia kritik bukan prinsip mata dibalas mata, tapi yang ia kritik adalah penerapan tanpa otoritas. Ketika hukum diambil alih oleh massa, ketika emosi menggantikan keadilan. Itu yang Gandhi sebut akan membutakan semua pihak. Bukan hukumnya, tapi kekacauannya. Ada satu fakta yang jarang dibicarakan. Dalam konteks ini, Mahatma Gandhi justru sedang membela umat Islam. Gandhi ingin mencegah umat Islam dijadikan sasaran pembalasan tanpa hukum. Gandhi berbicara agar konflik tidak berubah menjadi pembantaian berantai. Jadi sulit memahami Mahatma Gandhi sebagai tokoh yang sedang menyerang hukum kitab kalau konteksnya justru menghentikan kekerasan liar. Di mana maknanya bergeser? Masalah muncul saat kalimat ini keluar dari India, masuk ke Barat. Konteks konflik dihilangkan, pembahasan tentang otoritas dihapus. Yang tersisa hanya satu kalimat pendek yang terdengar moralistik. Dan sejak saat itu, ucapan Mahatma Gandhi dipakai untuk menyinggung hukum agama. Bukan karena itu maksudnya, tapi karena itu kebutuhan pembacanya. Lalu berikutnya kita pindah ke contoh lain. Ada satu kalimat yang sering dikaitkan dengan Hitler. Aku sisakan sebagian Yahudi agar kalian tahu apa yang aku lakukan. Kalimat ini sering dipakai untuk membangun satu kesan bahwa kebencian terhadap Yahudi seolah-olah memiliki pengakuan sejarah. Sekarang kita bertanya dengan cara yang sama. Kalimat ini berasal dari mana? Masalah sumber ketika ditelusuri tidak ada arsip utama berbahasa Jerman yang mencatat kalimat ini. Itu tidak muncul dalam pidato resmi, tidak dalam dokumen negara. Yang menarik, narasi ini justru berkembang di Asia dan di Timur Tengah. Di wilayah yang memang sudah lama memiliki ketegangan dan kebencian terhadap Yahudi.
Kalimat ini berfungsi bukan untuk menjelaskan sejarah, tapi untuk membenarkan emosi. Dengan mengaitkan kebencian pada kata-kata Hitler, narasi itu terasa masuk akal. Padahal sumber terdekatnya tidak pernah mencatatnya. Di sini kita melihat sesuatu yang penting. Narasi dibuat bukan untuk kebenaran, tapi untuk legitimasi kebencian. Polanya sama. Pada Gandhi, kalimat dipotong untuk mengubah arah makna. Pada kasus Hitler Yahudi, kutipan dibuat untuk membenarkan kebencian. Masalahnya bukan tokoh, bukan juga teks. Masalahnya adalah manusia jarang bertanya dari mana sesuatu itu berasal. Maka ketika kita membaca sejarah, ajaran atau tokoh besar, pertanyaan paling jujur bukan apakah ini sesuai dengan keyakinanku, tapi ini pertama kali muncul di mana, ditulis dalam bahasa apa, lalu konteksnya apa. Karena tanpa itu, kita tidak sedang mencari kebenaran. Kita memilih cerita yang terasa sejalan dengan perasaan kita. Dari Gandhi, dari narasi tentang Yahudi, kita melihat satu pola yang sama. Manusia jarang bertanya dari mana sebuah kalimat berasal. Selama cerita itu cocok dengan emosi dan keyakinan kita anggap itu benar. Padahal seringkali yang kita warisi bukan sumbernya, tapi versi yang sudah dibentuk ulang. Dan pola ini tidak berhenti di sejarah. Itu bahkan muncul dalam pertanyaan-pertanyaan yang kita anggap paling filosofis. Di video berikutnya, kita akan melihat satu pertanyaan terkenal tentang Tuhan yang sering dianggap klasik, logis, dan katanya berasal dari pemikir awal, padahal tidak pernah muncul di sumber aslinya.